saya Elizabeth Ene Balun. Saya merupakan mahasiswa dari Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 2. NIM saya 8720325002. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro yang diampu oleh Ibu Maria Anita Titu, SE MPD. Video ini akan berisi tentang penjelasan terkait pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Selamat menonton teman-teman. Halo teman-teman semua. Jadi hari ini saya akan membahas tentang materi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pertama-tama, mari kita melihat apa itu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar dengan jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Barang yang diperjualbelikan biasanya bersifat homogen, tidak ada hambatan keluar masuk pasar, serta informasinya tersebar secara sempurna dan merata. Berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama, ada komoditas pertanian seperti beras, jagung, dan gandum. Nah, komoditas pertanian produknya bersifat homogen dan produsen tidak dapat mendiferensiasikan barang tersebut. Yang kedua, ada pasar valuta asing atau forex. Nah, pasar valuta asing atau forex ini itu biasanya berisi tentang mata uang yang diperdagangkan secara global dengan kurs yang ditentukan agregat permintaan dan penawaran dunia. Yang ketiga, pasar saham dan obligasi. Nah, efek diperdagangkan di bursa dengan harga yang terbentuk dari interaksi jutaan investor. Nah, pada pasar ini berlaku hukum price taker. Harga keseimbangan ditentukan oleh interaksi kurva permintaan dan penawaran agregat di pasar, bukan oleh keputusan individu produsen. Setiap produsen hanya dapat menyesuaikan kuantitas output pada tingkat harga yang berlaku. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Ciri yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Nah, pasar persaingan sempurna terdiri dari banyak penjual dan pembeli, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mempengaruhi harga pasar secara individual. Yang kedua, produk homogen dan informasi sempurna. Nah, produk yang diperjualbelikan dalam pasar persaingan sempurna bersifat seragam atau homogen. Seluruh pelaku pasar memiliki akses informasi yang lengkap dan merata. Yang ketiga, bebas masuk dan price taker. Dalam pasar persaingan sempurna, tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar pasar. Penjual bertindak sebagai penerima harga atau price taker yang mengikuti harga keseimbangan pasar. Kita akan melihat mekanisme harga atau price taker. Nah, price taker adalah kondisi di mana perusahaan tidak memiliki kekuatan pasar untuk mempengaruhi harga. Nah, ada beberapa penjelasan tentang price taker. Yang pertama, penjual tidak dapat mempengaruhi harga pasar karena jumlah produsen sangat banyak dan pangsa pasar tiap produsen mendekati nol. Maka setiap perubahan kuantitas yang diproduksi oleh satu produsen tidak akan menggeser kurva permintaan, kurva penawaran pasar. Dengan demikian, harga pasar P bersifat eksogen bagi perusahaan. Yang kedua, kurva permintaan individu bersifat horizontal
atau perfectly elastis. Pada tingkat harga pasar P, perusahaan dapat menjual output berapapun tanpa menurunkan harga. Hal ini membuat elastisitas permintaan yang dihadapi perusahaan sama dengan tak terhingga. Secara grafis, kurva D sama dengan AR sama dengan MR berbentuk garis horizontal pada level P. Yang terakhir dari materi pasar persaingan sempurna, kita akan melihat kelebihan dan kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kita melihat kelebihannya. Kelebihan yang pertama, efisiensi alokasi sumber daya optimal, harga pasar sama dengan biaya marginal, sehingga tidak ada pemborosan sumber daya dalam perekonomian. Kelebihan yang kedua, harga mencerminkan nilai sebenarnya. Konsumen dapat harga yang adil dan kesejahteraan konsumen maksimal karena tidak ada markup monopolistik. Nah, karena sudah belajar kelebihannya, kita akan melihat kelemahannya. Nah, kelemahan dari pasar persaingan sempurna adalah tidak realistis di dunia nyata. Tidak ada inovasi produk atau teknologi. Tidak ada ekonomi skala. Skalabilitas sangat rendah bagi pelaku usaha. Berikutnya, kita akan mempelajari materi tentang pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar yang tidak memenuhi seluruh ciri pasar persaingan sempurna. Pada pasar ini, produsen memiliki kekuatan atau market power sehingga dapat memengaruhi harga jual produk. Berikut 3 ciri utama dari pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, price maker. Penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga sendiri, tidak bergantung pada mekanisme pasar murni. Yang kedua, produk terdiferensiasi. Dalam pasar persaingan sempurna, produk berbeda-beda antar penjual dalam hal merek, kualitas, kemasan, atau layanan yang ditawarkan. Yang ketiga, hambatan dan informasi. Ada hambatan masuk pasar seperti regulasi, modal, dan teknologi. Dan informasi pasar tidak sempurna bagi semua pihak. Oke, kita masuk ke ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, monopoli. Satu penjual dominan. Pasar monopoli terjadi ketika hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh pasar. Tidak ada produk substitusi yang tersedia, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain. Penjual bertindak sebagai price maker atau yang menentukan harga sesuai kehendaknya. Hambatan masuk pasar ini sangat tinggi, seperti regulasi, modal besar, dan teknologi yang khusus. Contoh nyatanya seperti PLN, PDAM, dan Kereta Api Nasional. Semuanya dikuasai oleh satu entitas tanpa pesaing langsung. Yang kedua, ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli dikuasai oleh beberapa penjual dominan yang saling bergantung satu sama lain. Setiap keputusan harga atau produksi satu perusahaan langsung memengaruhi perusahaan lain. Produk dapat bersifat homogen maupun terdiferensiasi, dan hambatan masuk pasar cukup tinggi. Contoh nyata dari pasar ini adalah industri telekomunikasi, industri semen, dan industri otomotif. Ciri utamanya adalah saling ketergantungan antar pelaku, persaingan harga seperti iklan, kualitas, dan kecenderungan kolusi atau kartel. Yang ketiga, ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik
adalah struktur pasar dengan banyak penjual menawarkan produk terdiferensiasi, berbeda dalam merek, kualitas, atau layanan. Berikut adalah ciri-ciri dari pasar monopolistik. Yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Dalam pasar monopolistik, terdapat banyak sekali penjual dan pembeli, namun produk yang mereka jual berbeda dalam hal merek, kualitas, atau layanan. Yang kedua, produk terdiferensiasi. Seperti yang sudah saya bilang tadi, dalam pasar ini produknya terdiferensiasi dan berkembang juga berbeda satu merek dari merek lain. Yang ketiga, bebas keluar masuk pasar. Yang keempat, setiap penjual memiliki sedikit kekuatan atas harga. Nah, contoh nyata dari pasar ini adalah yang pertama, restoran dan kedai kopi. Yang kedua, salon kecantikan dan barbershop. Yang ketiga, ada toko pakaian dan fashion lokal. Keempat, ada produk kosmetik dan perawatan kulit. Kunci dari pasar ini adalah diferensiasi produk, menciptakan loyalitas pelanggan, dan persaingan non-harga. Berikut adalah tabel perbandingan pasar, persaingan sempurna, dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, jumlah produk dan berikut adalah perbandingan pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, dilihat dari jumlah penjual dan produk. Dalam pasar persaingan sempurna, ada banyak penjual dan produknya bersifat homogen atau seragam. Sedangkan dalam pasar persaingan tidak sempurna, hanya sedikit hingga satu penjual dan produknya terdiferensiasi. Yang kedua, dilihat dari kekuatan harga. Dalam pasar persaingan sempurna, penjual sebagai price taker. Harga ditentukan oleh pasar, sedangkan dalam pasar persaingan tidak sempurna, penjual sebagai price maker, sehingga harga dikendalikan oleh sang penjual. Yang ketiga, dilihat dari hambatan masuk pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, kita dapat bebas masuk dan keluar. Sedangkan dalam pasar persaingan tidak sempurna, ada banyak hambatan seperti regulasi, modal yang besar, dan teknologi. Berikut adalah contoh nyata dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Contoh dari pasar persaingan sempurna seperti beras, jagung, dan valuta asing. Sedangkan dari pasar persaingan tidak sempurna, contohnya seperti PLN, itu dalam pasar monopoli, Telkomsel dalam pasar oligopoli, dan kafe lokal dalam pasar monopolistik. Berdasarkan pembahasan dua materi tadi, dapat disimpulkan dua hal utama. Pertama, pasar persaingan sempurna memiliki jumlah ciri penjual dan pembeli sangat banyak. Barang homogen, bebas keluar masuk pasar, dan informasi sempurna. Pada pasar ini, produsen berperan sebagai price taker. Harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar. Sedangkan produsen hanya dapat menyesuaikan jumlah output. Mekanisme harga menunjukkan hubungan harga sama dengan average revenue, sama dengan marginal revenue, dan keseimbangan tercapai pada saat harga sama dengan marginal cost. Kondisi ini menciptakan efisiensi alokatif yang optimal. Kedua, pasar persaingan tidak sempurna terjadi ketika ciri pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Produsen pada pasar ini memiliki market power sehingga berperan sebagai price maker
dan dapat memengaruhi harga. Kurva permintaan perusahaan miring ke bawah dan berlaku hubungan harga lebih besar daripada marginal revenue. Jenis pasar ini meliputi monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Adanya hambatan masuk pasar menyebabkan produsen berpotensi memperoleh laba supernormal dalam jangka panjang. Secara umum, perbedaan struktur pasar memengaruhi perilaku produsen dalam menentukan harga dan jumlah output, serta berdampak pada tingkat efisiensi dan kesejahteraan konsumen.